Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa perubahan besar dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Perubahan ini menuntut peningkatan peran pembimbing kemasyarakatan atau PK sebagai garda restoratif dalam proses peradilan pidana. Proyek perubahan ini dipaparkan oleh Huzaifah Makmur Hidayah, Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan pada Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Huzaifah Makmur Hidayah, jabatan sebagai Kepala Bidang Pembimbing Kemasyarakatan, Unit Kerja Kanwil Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur, instansi Kementerian Imigrasi Pemasyarakatan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan deskripsi proyek perubahan. Adapun proyek perubahan ini berjudul Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan PK dalam menghadapi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Selanjutnya saya akan memaparkan slide per slide proyek perubahan PKN 2. Mari kita saksikan video proyek perubahan yang saya laksanakan. Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan memiliki 4 peran utama yang saling terhubung. Melakukan penelitian kemasyarakatan atau litmas, pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan klien, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Peran strategis ini memastikan bahwa pemidanaan tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pemulihan dan pencegahan pengulangan tindak pidana. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur memegang peran penting dalam menyelaraskan pelaksanaan tugas tersebut dengan membawahi 16 unit pelaksana teknis pemasyarakatan di wilayah Kalimantan Timur dan Utara. Untuk menyongsong pemberlakuan KUHP baru, diperlukan penguatan kapasitas dan kompetensi pembimbing kemasyarakatan, serta sinergi yang lebih kuat dengan seluruh aparat penegak hukum. Melalui proyek perubahan ini, ditetapkan beberapa tujuan utama: meningkatkan pemahaman PK mengenai ketentuan baru KUHP, menyelaraskan tugas teknis PK dengan kebutuhan hukum terbaru, menguatkan koordinasi lintas aparat penegak hukum, meningkatkan profesionalitas PK melalui pelatihan dan kolaborasi. Serangkaian kegiatan telah dilaksanakan. Pembentukan tim efektif proyek perubahan, identifikasi kompetensi PK pada 3 Bapas, sosialisasi KUHP baru kepada seluruh PK, koordinasi awal dengan Polda, Kejaksaan, Pengadilan, dan BNN, penyamaan persepsi teknis antar PK, seminar dan kolaborasi dengan IPKemindo, pelatihan dan simulasi teknis tugas PK. Seluruh kegiatan ini bertujuan menciptakan kesiapan yang optimal pada seluruh jajaran. Kedepan, monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan secara berkala. Penyusunan MOU dengan aparat penegak hukum akan terus diperkuat, dan pelatihan lanjutan akan dilakukan untuk memastikan kualitas layanan pemasyarakatan semakin profesional. Saya Robianto,
basisnya meliputi bidang koordinasi materi hukum dan keadilan restoratif pada Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan. Saya Senohar Susutyo Kartiko, Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan. Saya Hernowo Sugiyasanto, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur. Saya Andi Harun, Wali Kota Samarinda. Saya Kombes Polri Noito SIKMH selaku Kabid Polda Kaltim, mewakili Bapak Kapolda Kaltim. Saya Nur Asya, SHM Home selaku Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Saya Haji Suwidya SHLLM, Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur. Saya Brigadir Jenderal Polisi Budi Hartono, SHSIK, selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur. Saya Muhammad Ilham Agung Setiawan, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Samarinda. Saya Iman Siswoyo, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Balikpapan. Rita Ribawati, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Tarakan. Saya Ramin Subhananta, selaku Ketua Umum Yayasan Sekata. Hei kami dari dengan ini menyatakan Dukungan terhadap proyek perubahan yang dilaksanakan oleh Bapak Mahmur Hidayah AMD IPSH MSI, Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan Kanwil Ditjen Pas Kaltim Dengan judul Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam menghadapi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Semoga proyek perubahan ini dapat bermanfaat dan menjadi terobosan yang luar biasa bagi UPT di pemasyarakatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian paparan yang saya sampaikan. Semoga proyek perubahan ini dapat bermanfaat di unit pelaksana teknis yang ada di unit kerja pemasyarakatan kantor wilayah Kalimantan Timur. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembimbing kemasyarakatan, garda restoratif dalam pemasyarakatan Indonesia, bersinergi, profesional, adaptif, menuju sistem pemidanaan yang lebih manusiawi dan berkeadilan.